Mantap, gerah dengan sikap Barat dan NATO. Rusia makin mantap gunakan senjata nuklir. Akibat Barat dan NATO terhadap Rusia tempatnya, tampaknya membuat negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu gerah. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyatakan, Amerika Serikat dan Barat telah mendeklarasikan perang hibrida habis-habisan melawan Rusia. Menurutnya, AS dan Barat berkeinginan mempertahankan dominasi dalam urusan internasional tatanan dunia. Hari ini perang hibrida yang nyata. Perang total telah dinyatakan melawan kami. Istilah ini yang digunakan oleh Nazi Jerman sekarang digunakan oleh banyak politisi Eropa ketika mereka menjelaskan apa yang diinginkan mereka lakukan terhadap Federasi Rusia, tutur Sergei Lavrov dalam sebuah forum diplomatik pada Jumat. Dan tujuan mereka adalah tindak disembunyikan, menghancurkan, memusnahkan, mencekik ekonomi Rusia dan oleh Rusia. Secara keseluruhan, ujarnya menambahkan. Sergei Lavrov menekankan meski ada upaya Barat untuk melakukan dialog damai, tapi tidak ada pembicaraan yang mengarah tentang isolasi Rusia di panggung dunia. Kami tidak akan mengisolasi diri kami sendiri. Kami memiliki banyak teman, sekutu, dan mitra di dunia. Sejumlah besar asosiasi di mana Rusia bekerja dengan negara-negara setiap benua dan akan terus melakukan. Katanya dia menambahkan bahwa sebagian besar negara di luar Barat tidak ingin terlibat oleh permainan sepihak. Sementara itu, diplomat top Rusia, Dmitry Plotsky mengatakan, negaranya memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir jika terus diprovokasi oleh NATO. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB itu memperingatkan hal demikian usai juru bicara Vladimir Putin menolak menghentikan opsi nuklir dalam menghadapi ancaman eksistensial. Jika Rusia diprovokasi oleh NATO, kenapa tidak? Kami adalah wujud kekuatan nuklir, itulah ucapnya. Dmitry Plotsky menjelaskan, pernyataan nuklir bukanlah tidak lantas dibenarkan dalam situasi sekarang. Namun mengancam Rusia dan mencoba ikut campur juga bukan tindakan tepat bagi NATO. Dia lantas mengimbau jika Barat telah memutuskan untuk berurusan dengan pemegang kendali nuklir, maka mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Rekaman yang menunjukkan kota-kota Ukraina tinggal puing-puing karena pengawal Rusia bisa jadi tayangan palsu, ujarnya, dikutip dari pikiran rakyat.com dari Metro Jumat. Komentar Dmitry Plotsky muncul setelah juru bicara Putin Dmitry Peskov menyarankan Rusia untuk mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir. Rusia mengaku telah memiliki SOP sebagai pedoman dan perlindungan pihaknya dari efek nuklir, sehingga jika ancaman esensial datang bagi negara, senjata tersebut dapat digunakan kapan saja. Pada Rabu, pertemuan para pemimpin NATO di Brussel menghasilkan kesepakatan dan mengarahkan pasukan demi menjaga perdamaian dan mencegah perang dunia ketiga. Kemudian juru bicara propaganda Putin tiba-tiba mengklaim bahwa Polandia akan mengirim pasukan menjaga perdamaian untuk merebut kembali wilayah Ukraina yang asalnya milik Polandia. NATO yang disebut mengirim pasukan menjaga perdamaian ke Ukraina bagaimanapun akan menghadapi bentrokan langsung dengan angkatan bersenjata Rusia. Bukan mencegah, tindakan pengembangan NATO ini dinilai akan menimbulkan perang dunia ketiga. Jika masih ada orang waras di NATO, mereka tidak ada setuju orang operasi perdamaian di Ukraina ini, ujar pakar militer Rusia, Kolonel Udrkonovi. Baginya, keputusan NATO yang berdasar pada hasil voting kolektif merupakan deklarasi perang de facto terhadap Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov pada Rabu, menyatakan pengiriman pasukan perdamaian ke Ukraina dapat menyebabkan kontroversi langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO. Di mana Polandia pada pekan lalu menyatakan bahwa mereka akan secara resmi mengajukan proposal untuk misi
penjaga perdamaian di Ukraina pada pertemuan puncak NATO berikutnya. Saya harap mereka mengerti apa yang mereka bicarakan, kata Lavrov kepada staf dan mahasiswa di Institut Hubungan Internasional Negara Moskwa. Ini akan menjadi bentrokan langsung antara Angkatan Bersenjata Rusia dan NATO, yang semua orang tidak hanya berusaha menghindarinya, tetapi juga mengatakan bahwa dari prinsipnya tidak boleh terjadi, tambah dia dari Reuters. Moskwa menuduh Kiev menghentikan pembicaraan damai dengan membuat usulannya tidak dapat diterima oleh Rusia. Ukraina ketahui telah mengatakan bersedia untuk menegosiasi, tetapi tidak akan menyerah atau menerima ultimatum Rusia. Lavrov mengatakan pihak berwenang Ukraina mundur dari proposal mereka sendiri pada pembicaraan itu sehingga sulit untuk mencapai terobosan. Pembicaraan telah dimulai, itu sulit karena pihak Ukraina terus-menerus berubah pikiran dan akan mundur dari proposalnya sendiri, kata Lavrov. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebelumnya pada Rabu bahwa pembicaraan dengan Rusia berlangsung alot dan terkadang konfrontatif. Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina dalam apa yang disebutnya operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer tetangga selatan untuk dan membasmi orang-orang yang disebutnya. Mereka sebut akal-akalan Rusia ingin perundingan damai. Faktanya sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Lagi-lagi tidak ada titik temunya. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian, mengatakan bahwa Rusia hanya pura-pura bernegosiasi saja dengan Ukraina. Strategi Rusia dinilai mirip dengan yang terjadi di Chechnya dan Suriah. Laporkan RFI Jumat, Le Drian berkata ciri-ciri negosiasi di Rusia disebut mundur banyak permintaan hingga membuat koridor kemanusiaan lalu menyalahkan pihak lain tak menghormatinya. Sayangnya, kita masih menghadapi logika Rusia yang sama, membuat permintaan yang maksimalis mengirimkan Ukraina untuk menyerah dan mengintensifkan peperangan pengepungan, ujar Le Drian kepada koran Le Parisien.